Halo guys, sekarang kita kedatangan tamu, ya kan? Untuk hari ini kita mau bahas tema masalah tentang pendidikan, dampak corona terhadap pendidikan lebih tepatnya. Lebih tepatnya itu kuliah online. Kita kedatangan teman nih, dia masih kuliah, ya kan? Dia kuliah di Jogja. Sekarang dia sering kuliah online dan banyak ngeluh terutama. Nah, sekarang nanya ini, kamu kenalan dulu lah. Halo. Bentar dulu dong. Apa nih? Lu udah kenalan belum? Udah, Cok. Kan ini channel gua, Jeng. Oh iya. Kan ini channel gua, anjing. Sorry. Ini channel gua, anjing. Udahlah berisik. Halo guys, jadi kenalin, nama gue Ulfa Diana Pertiwi. Gue sekarang lagi nempuh pendidikan S1 di UMY Muhammadiyah Jogja, ambil jurusan Hubungan Internasional. Nah, sekarang Ul, gue mau nanya nih, ya kan? Kan sekarang kan banyak pandemi di mana-mana, ya kan? Sekolah di lockdown, di mana-mana di lockdown, ya kan? Sekarang kuliah lu gimana nih? Dampaknya itu seperti apa? Positifnya dulu deh, positifnya. Menurut gue kalau positifnya tuh ya kita lebih safety kalau di rumah kan ya. Kita lebih kayak nggak ketemu banyak orang dan pastinya kita lebih kayak memanfaatkan waktu yang lebih banyak sama keluarga. Cuma kayaknya lebih banyak impact-nya tuh negatifnya daripada positifnya. Kenapa? Karena ya kita selalu dijejelin kuliah online, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh tugas online gitu. Setiap abis kuliah online pasti selalu dikasih tugas online gitu. Bentar. Gini, lalu lu balik dari Jogja itu kapan? Sebenarnya sekarang kan lu kan udah di rumah. Nah, sejak udah berapa lama di rumah? Enggak, udah sebelum corona apa setelah ada corona itu? Pokoknya gue inget banget pas Indonesia tuh masih 2 orang yang kena corona, yang positif corona. Oh, yang pas waktu masih di Depok itu ya? Gue masih di Jogja, masih stay di Jogja. Tapi pas ketika di Jogja udah ada 3 atau 2 itu ya, gue langsung cabut pulang ke Ponorogo sini. Karena gue cari aman cuy, di sana nggak aman, di sini aman. Jadi berarti kamu udah berapa lama di rumah? Berapa ya? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Gue pulang tanggal 18 Maret. 18 Maret. Ya udah. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa sih? 14. Tanggal 14. Berarti hampir ya sebulan lah. Hampir sebulan lah ya. Udah di rumah. Nah, tadi kan lu udah mention tuh sebenarnya itu banyak ada dampak negatifnya di corona ini tentang pendidikan kamu gitu, tentang kuliah kamu. Itu bisa jelasin nggak negatifnya tuh apa sih? Selain tugas online itu tuh apa? Maksudnya dalam hal ini apakah itu nanti kesulitan untuk melakukan kuliahnya mungkin dengan Google Classroom lah, atau mungkin dengan aplikasi yang lain, atau mungkin jadwalnya yang random, atau mungkin kamu yang bahkan lupa jadwalnya atau gimana gitu kan. Negatifnya itu apa? Jelasin dong biar semuanya tahu. Jadi gue ngerasa random banget tuh pas ketika mulai kuliah online. Gue definisi kuliah online ya dosen tuh ngasih kita materi terus kita dengerin, atau enggak kita tuh tanya jawab diskusi gitu. Tapi ternyata berbanding terbalik sih, ketika kuliah online malah kita yang dikasih tugas dan deadline-nya tuh hari itu juga, dan itu banyak banget. Bahkan satu dosen aja pernah sampai ngasih 3 tugas sekaligus dan deadline-nya pun sama. Kayak gitu kan bikin pusing banget. Nah, apalagi kalau buat kelas online itu tuh nggak cuma satu aplikasi doang, bahkan satu dosen tuh aplikasinya tuh berbeda-beda gitu. Dan kenapa gue mikirnya tuh kenapa nggak satu dosen, maksudnya nggak semua dosen tuh pakai aplikasi yang sama, jadi kan lebih mudah gitu Ya. Dan kadang kita juga lupa jadwal kuliah karena saking kayak apa ya kita di rumah kan, kita kadang nggak aware lah ya, kadang lupa ini hari apa, jam berapa, kadang kita lupa kayak gitu. Tapi biasanya itu gini, kuliahnya itu setiap hari apa gimana? Kalau pas di Jogja kan pasti setiap hari. Kecuali weekend kali ya. Kalau sekarang pas kuliah online gimana? Apa setiap hari atau jamnya itu beda-beda atau? Jadi itu ada dosen yang ngasih kuliahnya emang benar-benar sesuai jadwal. Tapi ada juga dosen yang sama sekali nggak ngasih kuliah online, tapi langsung ini tugas buat UK1, UK2, UTS sampai UAS sampai selesai itu langsung dikasih jawabannya kayak gitu. Dan ada juga dosen yang ngasih materi lewat YouTube, dan itu menurut gue
worth it banget sih daripada tugas. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu, lo kuliah itu sehari berapa kali? Kan kalau sesuai jadwal biasanya 2 sampai 3 gitu kan. Mungkin ada satu mata kuliah. Ya, random sih. Kadang dosen ngadain kuliah online hari itu, kadang diganti sama tugas aja. Jadi paling sehari itu bisa sampai 3 kali. Itu paling mentok tuh 3 kali sih. Paling Bentar. banyak. Gini. Kalau lu boleh milih kuliah online apa dikasih tugas? Kuliah online dong, gila. Tugas tuh paper doang, anjir, kesel. Tapi kan sama ujung-ujungan kuliah online kan juga ada tugas kan? Iya, kalau Iya, sebenarnya iya. Kalau iya, aku dulu ya, aku dulu. iya, maksudnya kan kalau kita di dalam kelas kita tuh kebanyakan dikasih materi terus kita diskusi mana yang nggak bisa gitu. Dia biar si dosennya ngejelasin. Tapi itu berbanding terbalik kalau kita lagi kuliah online. Ya dosen procos aja jelasin dan yang seperlunya gitu. Terus habis mereka ngasih kuliah online langsung cek ya nih di sini di e-learning kita kasih tugas ini deadline-nya hari itu juga kayak gitu. Misalnya suruh ngerangkum nih apa yang tadi di kuliah onlinein gitu. Suruh ngerangkum materi yang disampaikan kayak gitu dan sebenarnya itu nggak worth it gitu. Lah, gini, pernah nggak pas kuliah online lu ada di situ tapi nggak paham sama apa yang diomongin dosen? Sering banget. Karena jujur itu mungkin dari gue nya sendiri yang nggak minat sama matkulnya itu dan di kelas aja Jujur gue banget, anjir. dan di kelas aja gue aja kadang bosen banget apalagi cuma kuliah online jelas bosen banget itu dan kadang gue cuma kayak ya ngikut-ngikut aja gitu tapi gue nggak berpartisipasi Ini nih gitu. mahasiswa berprestasi nih. Teman-teman, Nggak boleh ditiru ya, jangan ditiru. Nggak boleh ditiru itu. Kuliah yang benar, serius. Nggak gengs, ini cuma 1 matkul kok serius. Nah, tapi gini deh, kalau menurut aku nih dari ceritamu itu kan sebenarnya kan kalau bisa disimpulin bahwa sebenarnya dengan adanya corona ini ada positif negatifnya. Positifnya ya kamu lebih dekat dengan keluarga, bisa spend time lebih di rumah dan lebih irit juga karena kamu nggak bisa boros kan, otomatis karena di rumah aja kan. Cuman negatifnya adalah kamu lupa hari, kamu lupa jadwal, terus kamu kuliahnya lebih malas-malesan, terus apa lagi? Tugas banyak ya nggak sih? Terus rasa ingin belajarnya itu lebih berkurang lah ya, berkurang karena Lebih sering mager. Iya, bener mager. main Kayak HP gitu, terus main sama HP. drakoran lah lihat film-film. Gitu. Kamu punya nggak sih harapan? Oh, harapan ke depan. Aku pengennya seperti ini nih, atau mungkin masukan-masukan agar kuliah kamu itu lebih maksimal, terus kamu itu bisa menangkap apa yang disampaikan, atau mungkin meningkatkan motivasi belajarnya itu seperti apa? Bentar, itu setelah corona ini atau masih dalam ini? Nah, untuk sementara corona ini dulu ya kan. Nanti setelah itu harapan pendidikan kamu tuh untuk kedepannya untuk Indonesia itu seperti apa sih gitu kan? Nah, Kamu mahasiswa nih ya kan? ya. Nah, mungkin ini tuh kurang efektif karena mereka tuh kurang koordinasi dengan univ atau dengan fakultasnya masing-masing. Harusnya tuh ada peraturan-peraturan gimana tentang cara kuliah online tersebut biar jadi efektif. Kebanyakan dosen tuh langsung mengambil keputusan sendiri ngasih tanpa koordinasi dulu sama pihak univ tuh yang kayak gimana. Harusnya ada peraturan yang lebih mengikat jadi lebih jelas gitu. Dan aku benar-benar appreciate banget sama dosen. Kan banyak tuh dosen yang sudah maksudnya udah masuk umur yang bisa dikatakan tua gitu. Dan dia benar-benar berpartisipasi banget dalam kuliah online sampai dia yang awalnya gaptek banget sampai harus berjuang mati-matian gitu buat ngasih materi kayak gitu. Beli itu ya, iya, alat-alat. Alat-alat buat jadi YouTuber kayak gitu, sumpah itu bagus banget kayak gitu dan bener-bener itu tuh perlu diapresiasi. Cuma mungkin salahnya tuh kayak tiba-tiba ngasih tugas kayak langsung satu dosen 3 tugas, 3 tugas anjir. Kesel, gemes. Dan itu tuh nggak akan dikerjain kalau belum sampai deadline, sumpah. Itu elunya, berarti elunya iya, yang ini gue nya. Anda kok ngegas? Kalian kayaknya salah deh wawancara gue. Elunya itu yang malas anjir. Iya, gue malas. Nah, sekarang kan gini, tadi kan udah tuh. Lah, lo harapannya tuh dengan adanya seperti ini, pengennya seperti apa? Kan tadi belum kejawab tuh. Pengennya, ya kan, dengan situasi yang seperti ini, ya kan, kuliahmu itu seperti apa sih? Kuliah yang mungkin kamu tadi share, karena terlalu banyak aplikasi jadi males, ya kan. Nah, mungkin dengan satu aplikasi, contoh mungkin dengan yang aku tahu sih Google Classroom ya. Google Classroom aja. Udah semua dosen menggunakan Google Classroom. Materi di-share nanti
kita dengerin sambil memperhatikan, maksudnya dalam memperhatikan materi yang udah di-share gitu kan, atau seperti apa, kan kamu pasti sebagai mahasiswa kan punya gambaran. Kalau aku dulu mahasiswa nggak ada coy seperti ini coy. Sama, aku juga nggak ada cuy. Iya. Periode gue aja dong nih. Jadi gue berharapnya tuh ada 2 aplikasi aja sih. Yang satu tuh aplikasi Zoom, itu buat kita kayak video gitu loh, kayak online, kayak dia ngejelasin secara online dan kita juga berpartisipasi. Terus yang satu tuh kayak Google Classroom tuh juga bagus banget, itu kayak buat yang ngumpulin tugas. Jadi nggak kok dosen ini ngumpulin di email, dosen ini ngumpulin di e-learning, dan itu menurut gue kurang efektif banget karena kadang saking banyaknya tugas kita tuh juga lupa tanggal ngumpulinnya tanggal berapa kayak gitu, dan kita tuh juga keribetan gitu Kak, harus ngedownload semua aplikasi yang bapak dan ibu dosen mau gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma HP gue aja ada yang kayaknya kentang, nggak cukup memorinya. Nah, jadi ini kan aku pun juga belum pernah ngalamin kan masa-masa seperti ini, maksudnya kuliah online yang benar-benar seheboh seperti ini. Nah, itu tuh kalau selama kuliah online itu tuh ada nggak sih kayak tugas-tugas yang mungkin presentasi kan, kalau kita tahu kan bahwa dulu pas waktu kuliah itu tiap hari tuh udah makanan sehari-hari presentasi kan. Kalau di kuliah online kamu seperti apa? Jadi kalau kita tuh tetap ada presentasi, dan presentasinya tuh sejauh ini pas kita kelas online itu tuh cuma kayak ngumpulin filenya PPT-nya itu di group discussion-nya, terus kita ya sebagai bentuk presensi kita tuh harus itu, anak-anak tuh harus pada nanya-nanya kayak gitu. Nah, kalau ada yang nanya berarti itu dicatat di presensi, kalau enggak ya udah nggak absen berarti. Nilainya dari situ berarti ya? Iya, dari situ. Oh, dari situ. Terus kalau kuliah online itu tuh ada nggak sih kayak momen-momen yang lucu untuk Ya mungkin kan karena ini kan baru kan ya, pasti kan selalu Baru ada pertama kan. Ini kan juga negara 62 gitu loh kan. Iya. Selalu ada yang lucu, coy. Selalu ada momen-momen orang-orang yang random gitu. Banyak Nah, itu banget. gimana? Banyak banget, apalagi kalau kita kelas gabungan. Biasanya kelas gabungan tuh Kelas gabungan itu kelas gimana? Satu angkatan gitu. satu angkatan yang ambil matkul itu biasanya tuh sampai gitu. 90 orang atau 80 Kelas orang besar lah lah ya. ya. Iya, kayak gitu. Biar lebih efektif jadiin satu kelas aja. Nah, kan pasti dari 90 orang itu pasti ada yang aneh kan, maksudnya ada Punya yang kegiatan masing-masing lah di rumah tuh situasinya masing-masing dan gitu. biasanya kalau pakai Zoom itu dia tuh lupa nge-unmute itu, Audionya. lupa nge-mute audionya itu. Jadi kayak pas emaknya nyuruh dia sholat, panci jatuh, suara kucing, alah semuanya tuh banyak banget dan itu random banget, dan literally itu benar-benar bikin dosennya juga ketawa, dan itu mungkin sedikit hiburan ya buat kelas online kayak gitu tuh perlu banget sih. Ya Tapi setidaknya lu pernah nggak? Oh enggak, biasa. mak lu manggil-manggil Ulfa mandi. Jangan lupa mandi. enggak pernah. Nah, Belum. Oh iya, belum. nah jadi gini, kita udah sampai kita udah lama kan yang ngobrol nih. Nah, ini dengan kelamaan ya, kita simpulin aja bahwa sebenarnya dengan adanya corona ini sebenarnya itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi menurut aku bisa kita simpulin ya, positifnya adalah kita bisa deket di rumah, dengan rumah ya kan, Deket keluarga. deket keluarga gitu kan, ya kan. Terus kalau saran aja sih untuk teman-teman semua yang nonton itu ya pokoknya di rumah aja, ikutin anjuran pemerintah, Aturan pemerintah. terus jaga kesehatan, dan jangan lupa nggak boleh malas-malesan. Ya kan, tetap utamakan belajar. Kalau tugasnya belajar ya tetap belajar, nggak boleh malas-malesan seperti Ulfa ya kan. Dia nggak suka sama mata kuliah satu ya kan, malas dia. Misalnya kayak hari ini ya kan, skip kuliah dia kan. Oh, ada jam 11. Ada jam 11. Gue cuma lupa hari apa ini. Ternyata masih besok kuliahnya. Sama aja dodol ya kan. Sama aja. Jadi kayak kita harus bisa manage waktu lah yang benar gitu aja sih. Ya, intinya gitu. Kita berdiri dulu. Saya Hanafi. Saya Dio. Saya Ulfa Diana. Dah. See you. Nah,